Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Komala selaku guru pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan yang kami hormati teman-teman semua yang menonton video ini. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan dan menjelaskan materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Simak videonya. Khutbah. Secara bahasa, khutbah berasal dari bahasa Arab yaitu khotoba, yaktubu, khotabah, yang artinya berbicara, ceramah nasihat, atau berpidato. Sedangkan secara istilah, khutbah artinya berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak mendengar atau audiens untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dalil tentang khutbah yang berbunyi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairu lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun, yang mempunyai arti kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalilnya sendiri diambil dari Quran Surat Al-Imran ayat 110. Ini adalah sebab-sebab melakukan khutbah. Yang pertama adalah khutbah merupakan rangkaian dari ibadah tertentu, seperti khutbah salat Jumat. Yang kedua adalah adanya fenomena alam tertentu, seperti terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan yang ketiga adalah perlunya pembekalan atau pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu, seperti khutbah nikah. Setelah itu, kita akan memberitahu tentang 6 rukun khutbah. Yang pertama adalah membaca hamdalah, yang kedua adalah membaca syahadat, yang ketiga salawat, yang keempat membaca satu ayat Al-Quran dalam satu khutbah, yang kelima adalah pesan takwa, dan terakhir adalah berdoa pada 2 khutbah. Setelah tadi kita mengetahui tentang rukun khutbah, sekarang kita akan membahas tentang sunnah khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jemaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Selanjutnya adalah syarat khatib. Ada 4 macam syaratnya, yaitu Islam, balik, berakal sehat, dan mengetahui agama. Dan ada syarat 2 khutbah. Yang pertama, khutbah dilakukan sesudah masuk waktu zuhur. Kedua, khatib duduk di antara 2 khutbah. Ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat adalah tertib. Pengertian tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab, yaitu balago, yubaligu, tabligh. Artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai Al-Quran dan hadis, sehingga dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dalil tentang tabligh yang diambil dari Quran Surat Al-Imran ayat 104 berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Arti dari ayat tersebut adalah, dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebab-sebab melakukan tabligh. Sebab-sebab melakukan tabligh antara lain adanya perintah untuk bertabligh dan memberinya peringatan, dan adanya perintah mencari investasi akhirat yang sebanyak-banyaknya. Dan syarat tabligh adalah Islam, balik, berakal sehat, dan mendalami ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak.
Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Dan yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan orang lain. Dakwah, pengertian. Secara bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ah, yad'u, dan dakwah, yang artinya mengajak atau memanggil. Sedangkan menurut istilah, dakwah artinya suatu upaya mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Contohnya ialah santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Dalil tentang dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Pembagian dakwah. Dakwah yang pertama ialah dakwah bilisan. Nah, dakwah bilisan yang adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Contohnya ialah khutbah Jumat, ceramah keagamaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ialah dakwah bil kitabah. Nah, dakwah kitabah atau dakwah melalui tulisan juga sering diidentikan dengan dakwah bil qalam atau dakwah menggunakan pena. Lalu yang ketiga, dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Nah, dakwah jenis ini dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan. Syarat dakwah: Islam, balik, berakal sehat, dan mendalami ajaran Islam. Etika dalam dakwah. 1. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. 3. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif, memberikan pengajaran. Lalu yang terakhir, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah masuk pada aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila sholat Jumat tidak ada khutbah, sholat Jumat tidak sah. Tabligh memiliki arti menyampaikan. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanya tugas dari alim ulama saja. Tentu hal tersebut keliru, karena setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya. Dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagai ulama, ada yang menyebut hukumnya fardu kifayah, sebagai lainnya mengatakan fardu ain. Meski begitu, Rasulullah SAW tetap selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara yang baik.
Persamaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. 1. Sama-sama merupakan bentuk kegiatan menyampaikan ajaran Islam. 2. Sama-sama kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya. 3. Sama-sama memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. 4. Sumber materi utama sama-sama berasal dari Al-Quran dan perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. 1. Di dalam berkhutbah, pelakunya harus laki-laki. Sedangkan dalam tabligh dan dakwah boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. 2. Di dalam khutbah terikat oleh rukun khutbah. Sedangkan pada tabligh dan dakwah tidak ada rukun yang mengikat. 3. Di dalam khutbah, pelaku menggunakan mimbar. Sedangkan dalam tabligh dan dakwah boleh menggunakan mimbar, boleh tidak. 4. Khutbah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan tabligh dan dakwah tidak ada kaitan dengan ibadah tertentu secara langsung. Terima kasih telah menonton video yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.